seminar akan diteruskan. Sebagai keynote speaker adalah Bapak Jimli Asidiki dan moderator Bapak Dr. Nuhaimin SPT MH. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Profesor Dr. Jimli Asidiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam damai untuk kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera. Merdeka! Merdeka! Saudara-saudara, saya senang bisa membantu sehingga bisa meyakinkan pimpinan DPR, karena saya sebagai salah satu anggota, apalagi diminta menjadi ketua forum aspirasi, maka MPR membuka diri ya untuk menyediakan fasilitas tempat untuk pertemuan kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan nanti pada saatnya Pak Ketua MPR akan memberi sambutan, dan itu yang harus kita beri perhatian. Lembaga negara resmi ya memberi sambutan pada saatnya nanti. Harapan kita semua pejabat punya perhatian yang sama mengenai pentingnya adat istiadat dan hukum adat bangsa kita. Alhamdulillah kita tadi sudah mulai dengan Indonesia Raya. Semangat kebangsaan kita mulai dari situ, dan kemudian semangat kebangsaan itu harus ya mengakui dan menghormati keanekaragaman. Karena itu di dalam Undang-Undang Dasar kita pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar, nah ini hasil perubahan kedua tahun 2000, negara mengakui dan menghormati, gitu kan, kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan zaman, prinsip NKRI sesuai dengan prinsip NKRI juga, dan yang keempat diatur dengan undang-undang. Maka sesudah Undang-Undang Dasar ini diubah, ada undang-undang tentang Pemda, memberi perintah kepada daerah-daerah untuk mengatur mengenai kesatuan masyarakat hukum adat ini. Ini perlu dicek apakah sudah ada perda-perda semacam itu di setiap kabupaten kota seluruh Indonesia. Ya, ini penting untuk membuktikan pengakuan negara dan ya tindakan konkret negara untuk menghormati sekaligus juga mengembangkan tradisi adat istiadat bangsa kita yang sangat beraneka ragam. Jadi kita ini saudara-saudara, sebelum datang agama ke Indonesia ini ya, pertama pengaruh India, datang Hindu dan Buddha, kemudian bangsa Cina datang ke sini ya. Lihat di Minahasa itu banyak keturunan bangsa Han di sana itu, pengaruh bangsa Cina. Ketiga, pengaruh bangsa Arab, Islam. Keempat, pengaruh bangsa Barat, datang Kristen dan Katolik. Maka sebelum kita bergaul dengan empat peradaban besar ini, kita ini sudah punya adat istiadat, saudara-saudara. Tidak ada bangsa di dunia, kalau dari segi jumlah pulau, Finlandia, Swedia, kita ini nomor 4 terbanyak jumlah pulaunya. Tapi pulau-pulau mereka itu nggak ada penduduknya, cuma batu-batu. Indonesia ini jumlah pulaunya 17.000. Sebagian terbesar diantaranya punya penduduk. Karena itu sejak masa dahulu kala, sesudah terjadinya pecah menjadi 17.000, yang semula ini satu benua,
Nah, maka menurut buku Oppenheimer maupun buku Arisius Santos, ya, dulu ini satu benua. Cuma di atasnya banyak gunung berapi, di bawahnya banyak patahan, lubang-lubang banyak. Begitu meledak di atas, tenggelam, maka jadilah 17.000 pulau. Akibatnya kita ini hidup, ya, dengan grup-grup pulau-pulau itu. Seperti sekarang ini grup-grup WA yang masing-masing punya kesimpulan sendiri mengenai fakta-fakta yang terjadi, bahkan membuat bahasa sendiri-sendiri. Maka jumlah bahasa daerah kita, saudara-saudara, 726 bahasa daerah, dan banyak yang sudah terancam punah. Itu sebabnya sekali lagi pada tahun 2000, pada tahun 2001 kita membuat pasal 32 Undang-Undang Dasar yang memastikan di sana negara mengakui, mengembangkan, ya, bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Karena sudah mulai banyak bahasa yang punah. Nah, sekarang tiba giliran kita membangkitkan perhatian mengenai pentingnya adat. Tentu yang harus kita perhatikan ini kebudayaan. Cuma kebudayaan terlalu luas, kita bagi tugas. Ada yang ngurusin musik, tata suara, tata busana, tata bahasa, itu kebudayaan semua. Nah, ada yang khusus mengurusi adat dan hukum adat. Nah, itulah kita membentuk Lemtari ini. Jadi bagi tugas. Kalau musik nggak usah kita urus, tapi itu budaya juga, ya kan? Tata busana, musik, tari, apa itu lagi, lukisan, itu kan kebudayaan semua. Teknologi kebudayaan juga. Nah, kita ini ngurus yang spesifik, yang kurang banyak orang memberi perhatian. Kenapa masalah tradisi budaya, khususnya hukum adat dan adat istiadat ini penting? Saudara-saudara, kita ini masuk ke era baru, globalisasi. Maka semua sistem nilai itu mengalami universalisasi, juga ikut mengalami globalisasi. Apalagi dengan teknologi komunikasi yang sangat terbuka sekarang, pengaruh dari luar itu, ya Allah, deras sekali masuk ke dalam kehidupan kebangsaan kita. Gitu loh. Maka cara kita melawan, ya bukan melawan dalam arti negatif, ini kita tidak bermusuhan. Pengaruh asing itu kita terima secara terbuka, sebagaimana pengalaman sejarah bangsa kita sejak zaman dulu, terbuka menerima pengaruh bangsa Cina, terbuka menerima pengaruh bangsa India, terbuka menerima pengaruh bangsa Arab, dan terakhir walaupun agak setengah dipaksa melalui penjajahan, terbuka juga menerima pengaruh dari Barat, gitu loh, dari Portugis. Ya, kita berkenalan dengan agama Katolik dari Belanda, kita berkenalan dengan agama Protestan dan bangsa-bangsa peradaban Barat pada umumnya. Sampai sekarang dominan pengaruhnya, ya kita terbuka saja. Tapi kalau kita mengabaikan pentingnya hukum adat dan adat istiadat, kita ini terjebak dalam era globalisasi. Kita nggak punya kepribadian. Nah, maka marilah kita membangun wawasan kebangsaan kita dengan mempertemukan semangat lokalisme dan globalisme. Ini yang saya namakan glokalisasi, glokalisme. Globalisasi, lokalisasi. Awas, jangan salah paham. Lokalisme, globalisme. Itulah yang akan membangun nasionalisme baru Indonesia di masa depan. Maka oleh karena itu tidak ada pilihan kecuali kita memperkuat kesadaran kita mengenai pentingnya adat istiadat, hukum adat. Gitu saudara-saudara. Saya ini bergelut dalam masalah hukum, hukum konstitusi, peraturan perundang-undangan. 90% isinya nyontek dari luar. Nyontek dari luar. Ya kan? Ngaku saja.
ngaku saja, nggak usah sok-sok apa gitu. Ini berasal dari nenek moyang. Enggak. Ngaku aja. Presiden dapat dari mana? Enggak ada dari Batak. Istilah presiden dari Bali nggak ada, dari Melayu mana ada presiden. Kita ambil dari sistem Amerika, sistem presiden, gitu loh, ya kan? Mahkamah Agung dari mana? Lah itu kan terjemahan Indonesia dari Hugerat, warisan Belanda, Landrat, pengadilan negeri, Priesterat, pengadilan agama, apalagi sesudah reformasi kita bikin Mahkamah Konstitusi. Dari mana itu? Di Sunda nggak ada. Ada lagi komisi yudisial, kita ngambil dari luar semua. Undang-undang pencucian uang, apa itu? Kok uang dicuci? Lah itu kita ambil dari luar negeri, namanya itu Money Laundering Act. Gitu. Nah, jadi aturan-aturan kehidupan bernegara sebagian terbesar kita ambil dari luar. Baik rules, aturan maupun the institutions kita ambil dari luar. Dalam tanda petik nyontek. Tetapi ada yang ketiga, rules, institution, ada yang ketiga, tradition. Tradisi itu kita warisi turun-temurun. Nah, inilah kita berkenalan dengan adat istiadat. Kita ini mewarisi budaya, adat istiadat turun-temurun. Sedangkan kita ini mencontoh rules of the game, institusi bernegara dari penglihatan, dari pendengaran, dari bacaan, bukan dari tingkah laku. Sedangkan tradisi budaya dari tingkah laku. Maka tiba-tiba kita harus menyadari ada diskrepansi, jarak antara rules, institution, dan tradition. Rules mengatakan A, institution mengatakan republik, tapi kelakuan kita kerajaan. Nah, ini bagaimana? Kelakuan kita kerajaan. Kita bilang demokrasi, nah, itu kan kita nyontoh dari luar. Tapi kelakuan kita ada perbedaan pendapat sedikit, 7 turunan nggak mau teguran. Nah, ini bagaimana? Ini ada diskrepansi antara the institution and the tradition. Maka tidak ada jalan lain bagi kita di era sekarang ini sungguh-sungguh memperkuat adat istiadat. Ya, cara memperkuatnya bagaimana? Iya, kita pelajari dulu, pahami dulu. Karena itulah saya sebagai guru besar hukum tata negara, kalau di UI sudah 2 tahun ini, saya buat mata kuliah baru namanya Hukum Tata Negara Adat. Nah, saya menganjurkan semua fakultas hukum seluruh Indonesia membuat mata kuliah itu. Jadi kalau saudara-saudara nanti bertemu dengan fakultas universitas, anjurkan bikin mata kuliah baru namanya Hukum Adat. Hukum adat sudah ada, tapi Hukum Tata Negara Adat, nah ini baru. Nah, jadi kita promosikan, karena makin globalizing kehidupan kita, makin kita membutuhkan penguatan tradisi lokal, kearifan lokal. Ini soal serius. Kalau ini diabaikan, kita jadi pragmatis, larut dalam pengaruh luar semua. Akibatnya kita tidak punya kepribadian. Soal tata busana, tata suara, tata bahasa, kita harus punya kepribadian. Saudara, kita ini bangsa keempat terbesar di dunia. Kalaupun nanti disalib oleh Nigeria, pertengahan abad 20, kita nomor 5. Bangsa terbesar sesudah China, India, Amerika Serikat, Indonesia. Maka sudah sepantasnya 3 bangsa Asia terbesar ini, tambah bangsa barat namanya Amerika Serikat, itu tampil setara di masa depan. Ya, jangan kayak sekarang ini generasi muda, dan bahkan yang tua-tua pun sudah ngikut-ngikut, sok pakai bahasa Inggris terus tiap hari. Just which is, apa itu which is, ya kan? Iya, zaman now, kenapa ke masa kini kan bisa, kenapa nggak masa kini kok zaman now? Ah gitu loh. Jadi yang tua-tua ngikut-ngikut juga.
Kenapa? Karena kita larut dalam gelombang globalisasi. Dengan medsos semua menjadi dekat. Ya, saya pusing juga lihat cucu-cucu saya ini. Nggak ada yang ngajari, tapi dia bahasa Inggris. Belajar sendiri dari medsos itu. Nah, jadi oleh karena itu kita ini punya tanggung jawab besar sekali, politik, moral, ya, tanggung jawab moral, tanggung jawab intelektual, tanggung jawab politik untuk mempromosikan kembali tradisi adat istiadat dan hukum adat, ya, bangsa kita yang beraneka ragam. Jadi harapan saya para pengurus yang berasal dari Melayu harus sadar juga, yang Papua ini beda, Bali beda. Begitu. Jadi kita harus menyadari kita beraneka ragam. Nah, ini harus buka ruang inklusivisme, ya. Wawasan baru harus kita bangun. Pertama harus ada pengakuan tentang keanekaragaman, pluralisme. Kedua harus ada kehendak bersengaja untuk berbaur. Yang kedua, ini saya namakan inklusivisme. Inklusivisme. Yang ketiga, harus ada usaha untuk saling memahami kesamaan di antara kita semua. Mulai dari Papua sampai ke Aceh. Ada beda, tapi ada yang sama. Ini namanya universalisme. Inilah yang akan membentuk kebangsaan, nasionalisme. Dan terakhir diikat dengan konstitusionalisme. Jadi saya ulangi, ya, 1 pluralisme, 2 inklusivisme, 3 universalisme, 4 nasionalisme, dan terakhir ialah konstitusionalisme, kesepakatan normatif bernegara dan berbangsa di bawah payung Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itulah yang mempersatukan kita semua. Jadi saudara-saudara sekalian, saya senang sekali, ya, agar supaya Lemtari ini terus kita kembangkan, dan nanti secara khusus ketua MPR kita mintalah jadi ketua apa begitu, ya kan, oleh musyawarah saudara-saudara, supaya MPR ini bisa kita manfaatkan, tempat kita mengekspresikan ini rumah kita bersama, rumah rakyat yang berdaulat. Rumah rakyat yang berdaulat, ya. Dalam NKRI ada Bhinneka Tunggal Ika, ada keanekaragaman. Salah satu yang paling penting itu ialah adat istiadat. Bahasa kita pun banyak sekali, 700 lebih, 726, ya kan. Papua dan Maluku itu salah satu daerah yang mungkin 30% bahasa nasional, bahasa daerah itu ada di Papua situ. Satu kali ada penelitian, orang Prancis meneliti, ada satu bahasa di Papua penuturnya tinggal 5 orang dan umurnya sudah 70-an. Loh, kalau pada meninggal hilang tuh bahasa. Itu salah satu data yang saya kemukakan waktu di forum MPR tempo hari untuk meyakinkan supaya pasal 32 tadi, bahasa daerah itu diperbaiki, sehingga lagu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa itu tidak disalahpahami, seolah-olah bahasa kita cuma satu, bangsa kita cuma satu, tanah air kita cuma satu, bahasa kita satu. Tidak begitu. Sumpah Pemuda kita dulu tahun 28 bunyinya tidak begitu. Satu nusa, satu bangsa, lalu menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bukan satu-satunya bahasa, cuma bahasa persatuan. Nah, oleh karena itu sesudah reformasi kita kan banyak kurikulum lokal, bahasa daerah diajarkan ulang kepada anak-anak. Maksudnya demikian. Jadi inilah saudara-saudara, keanekaragaman kita ini harus kita jaga, kita pelihara, kita kembangkan sebagai kearifan, ya, yang akan berhadapan secara kompetitif, bergaul dengan pengaruh global. Maka
pertempuran, pertarungan, persaingan, pergesekan antara nilai global dengan nilai lokal, nilai kearifan lokal, itulah akan menghasilkan nasionalisme sejati di masa depan. Saya kira demikian pengantar diskusi dari saya, mudah-mudahan cukup, dan nanti kita lanjutkan dengan diskusi seterusnya, plus nanti ada pidato dari Pak Ketua MPR. Saya mohon maaf, saya harus menghadiri pelantikan Ketua MK. Saya sebagai mantan ketua, tidak enak juga tidak hadir, gitu. Sebagai mantan, saya pendiri Mahkamah Konstitusi yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus sekali lagi buat Pak Profesor Dr. Jimli Asidiki. Luar biasa Bapak Ibu sambutan dan arahan yang diberikan oleh beliau. Sebentar lagi Ketua MPR akan masuki ruangan yang sangat mulia ini. Oleh karena itu barangkali moderator kita tidak cukup waktu untuk tanya jawab karena waktu sangat sempit. Saya minta barangkali Bapak Ibu sekalian untuk siap-siap ya, panitia.